Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas Pancasila J. Di sini kami akan membahas mengenai tugas besar dengan tema tantangan nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan IPTEK. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu yang pertama saya sendiri, Aisyah Windaryani 02191001, Desi Nurjana 02191005, Fadila Nurjana 02191007, Hiba Irgi Ubaidillah 04191033, Novita Nafa Aryani 02191020, dan Siti Nurmilas 0219. Adapun outline yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua mengenai tujuan, yang ketiga pembahasan, kemudian yang keempat berisi kesimpulan berisi pendapat-pendapat kami, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang. Pancasila sendiri merupakan sebagai filsafat negara. Filsafat itu sendiri sebagai tata cara hidup, pandangan hidup, ajaran tentang moral dan etika. Terus pemikiran filsafat ini mengandung makna bahwa aspek dari kehidupan dan pemasyarakatan harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila. 63 juta sampai 132 juta pengguna internet di Indonesia dan 95%-nya merupakan pengguna internet di Indonesia adalah pengguna media sosial. Keberadaan nilai Pancasila itu bergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Dan nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai klausa materials. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian. Selanjutnya, Tujuan dari aktualisasi Pancasila pada perkembangan IPTEK di era globalisasi adalah yang pertama, aktualisasi Pancasila perlu adanya penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma yang dapat kita jumpai, seperti norma hukum, kenegaraan, juga norma mengenai moral. Lalu yang kedua, sedangkan untuk aktualisasinya dikaitkan dengan apa yang nanti akan dilakukan oleh tiap-tiap warga negara, menyangkut kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Selanjutnya ada pembahasan, next. Macam-macam aktualisasi Pancasila. Ada aktualisasi Pancasila secara objektif, di mana aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan, yang mana meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Aktualisasi Pancasila secara subjektif, di mana aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral, yang nantinya berkaitan dengan hidup negara dan masyarakat. Selanjutnya ada IPTEK. Secara istilah, IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber pengetahuan dan juga informasi untuk meningkatkan wawasan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Menurut Miarso, IPTEK adalah sebuah usaha atau upaya yang dilakukan manusia untuk menghasilkan sesuatu hal yang lebih bernilai. Selain itu, terdapat pendapat dari Naisbitt yang mengatakan bahwa IPTEK ialah benda atau alat yang memiliki wujud berbeda dengan manusia, yang fungsinya untuk membantu meringankan pekerjaan manusia agar lebih produktif. Kelebihan dan kekurangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi. Yang positif atau kelebihannya yaitu mempercepat diperolehnya informasi yang akurat dan jelas, akses layanan internet yang semakin baik, mempermudah sistem komunikasi antar pengguna smartphone. Hal negatif atau kekurangannya yaitu penyalahgunaan informasi dan data diri sesama pengguna internet, dan semakin meningkatnya cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Yang kedua, pada bidang ekonomi dan bisnis, itu hal positifnya pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, produktivitas di dunia industri semakin meningkat, kemudahan dalam pemasaran bisnis. Tetapi hal negatifnya yaitu menimbulkan persaingan antar karyawan karena adanya kualifikasi tenaga kerja di suatu perusahaan. Yang ketiga itu bidang sosial budaya, yang dimana hal positifnya itu adanya kemudahan dalam pengembangan budaya agar lebih dikenal oleh negara lain. Mempermudahnya adanya pertukaran pelajar dan mempermudah distribusi karya anak bangsa. Dan hal negatifnya itu terdapat penurunan moral. Hal ini terjadi timbul karena adanya pengaruh budaya negara lain. Budaya tolong-menolong hilang. Hal ini terjadi karena kurangnya interaksi antara masyarakat sekitar. Timbulnya budaya serba instan, contohnya itu ya dalam hal pesan antar makanan ataupun pesan antar barang. Selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi adalah proses individu, kelompok, masyarakat, dan negara yang saling berinteraksi, terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi antara satu sama lain yang melintasi batas negara. Kasus penyimpangan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama, terdapat ketidaktaatan pada masing-masing beragama, kemudian munculnya orang-orang yang menganggap dirinya Tuhan, kemudian ada kasus terorisme yang mengatasnamakan agama. Kemudian sila kedua, adanya kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan, dan perbudakan. Kemudian pada sila ketiga terdapat kasus mulai lenyapnya persatuan bangsa, kemudian lebih mementingkan kelompoknya sendiri. Kemudian sila keempat, terjadi kasusnya KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme, adanya suap pada pemilu, kemudian musyawarah yang sering tidak mufakat. Kemudian pada sila kelima, sering terjadinya kesenjangan sosial, pendidikan yang tidak merata, dan kesenjangan ekonomi. Selanjutnya. Baik, selanjutnya kesimpulan yaitu akan berisi pendapat dari tiap-tiap anggota.
Menurut saya sendiri, seperti yang telah dijelaskan pada contoh dan juga kasus di atas mengenai beberapa dampak positif dan juga negatif dari perkembangan iptek, alangkah lebih baik jika kita mampu untuk mengimbangi antara gaya hidup dengan kebutuhan, juga kemampuan tiap-tiap masing-masing individu, sehingga nantinya pengaruh negatif akibat globalisasi terhadap perkembangan teknologi dapat dikurangi dengan tetap menjaga nilai-nilai Pancasila yang ada. Contoh kecil yang dapat kami lakukan yaitu bersikap tidak acuh tak acuh dengan kondisi sekitar, menghormati dan berusaha bersikap sopan santun, serta saling menghargai dalam kehidupan bertetangga, dan juga dapat bijak menggunakan sosial media. Selanjutnya dari saya, yaitu menurut saya dari kasus-kasus penyimpangan Pancasila yang disebutkan di atas, terutama pada sila kedua, di mana kasus itu sering terjadi di Indonesia, di mana sering bully-membuli di media sosial, sehingga dari kasus ini mencerminkan bahwa kurangnya etika dan bijaknya dalam menggunakan media sosial, sehingga perlu adanya aktualisasi nyata dari salah satu kasus ini, yaitu dapat menggunakan media sosial dengan tepat dan bijak, menyebarkan nilai-nilai positif di media sosial, serta dapat menjadikan media sosial sebagai wadah untuk memperkenalkan budaya-budaya Indonesia ke mata dunia. Selanjutnya dari saya, menurut saya dari kasus di atas, kita perlu sadar bahwa perkembangan iptek dan Pancasila adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, dalam perkembangan iptek harus terkandung nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Namun, itu bukan berarti semua nilai Pancasila itu digunakan. Ilmuwan atau orang-orang yang mengembangkan iptek punya hak untuk memantau seberapa jauh nilai Pancasila dapat digunakan. Namun hal lain yang perlu kita sadari bahwa nilai Pancasila dapat digunakan untuk menekan masuknya pengaruh globalisasi karena kemudahan yang ditawarkan oleh iptek itu sendiri, seperti hedonisme salah satunya. Di lain sisi, perkembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global yang dianutnya itu mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan. Dan di sanalah pentingnya kita untuk memahami arti penting dari nilai Pancasila agar nilai khas dari Indonesia itu sendiri tidak hilang. Pendapat saya mengenai kasus di atas, yang dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu perlu dan harus dipelajari dan diikuti perkembangan agar tidak ketinggalan zaman. Akan tetapi dengan perkembangan ini, kita semua tidak melupakan nilai-nilai tiap Pancasila sebagai pengontrol dalam perkembangan di era globalisasi. Indonesia memang masih butuh orang-orang pintar, tapi Indonesia lebih butuh orang yang bermoral dan berbudi luhur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya pendapat saya mengenai penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang sedang terjadi di Indonesia seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi era globalisasi, yaitu lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam hal etika, perilaku, moral, dan penyalahgunaan kekuasaan. Cenderung meremehkan hukum, kurangnya rasa tanggung jawab atas kewajiban karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada umum, sehingga terjadi banyak penyimpangan, di mana seharusnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu menyelesaikan masalah penyimpangan, akan tetapi justru menambah data penyimpangan. Oleh karena itu, perlu adanya aktualisasi penanaman nilai-nilai Pancasila dan pendidikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dengan meningkatkan jiwa nasionalisme dalam diri generasi penerus bangsa. Selanjutnya pendapat saya mengenai penyimpangan nilai Pancasila yang terjadi di Indonesia. Pengembangan iptek yang tidak selaras dengan Pancasila dapat menimbulkan masalah baru. Contoh kasusnya itu munculnya hate speech di media sosial yang tidak disikapi dengan bijak rasional. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan, mengingat seharusnya wadah tersebut menjadi tempat membuka wawasan, bergaul dengan segala kalangan, dan mengembangkan iptek yang dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam ancaman membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Maka sangat penting tuntunan moral bagi para ilmuwan dan cendekiawan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Kita sebagai rakyat juga harus menjaga, merawat, memberdayakan sarana teknologi informasi berbasis etika Pancasila, serta dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat untuk setiap orang di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan mengenai nilai-nilai dari Pancasila dalam perkembangan iptek dan juga kesimpulan yang berisi pendapat dan juga saran dari tiap anggota kelompok. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.